semua, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, dan mudah-mudahan ngobrolan ini bisa berguna buat kamu. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngasih tahu kamu sesuatu. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen ngajak kamu buat ke pameran virtual Inovasi Indonesia Expo 2020 yang seru banget. Pameran ini diselenggarain oleh Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset Inovasi Nasional, hadir dalam format virtual serta diikuti oleh para eksibitor dari berbagai lembaga penelitian hingga industri, dengan menampilkan berbagai produk inovasi karya para peneliti, perekayasa, dan juga inovator Indonesia. Nah, ini aku lagi di websitenya guys. Ini keren banget, kamu bisa mempelajari banyak hal di sini. Ada berbagai event, juga ruang temu, dan juga berbagai lomba yang kalian bisa ikutin, keren banget. Kalian bisa mengunjungi pameran virtual statis pada tanggal 14 November sampai 10 Desember secara gratis di inovasiindonesiaexpo.id. Nah, jadi make sure kamu ikut memeriahkan pameran virtual ini, dan jangan lupa kalian review di sosmed dengan tag account Inovasi Indonesia Expo di Instagram. Nah, jangan lupa buat teman-teman kamu ya. I'll see you there. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, pakai bantal ya biar PW dan mumpung warna branding. Jadi buat kalian tahu itu setiap tahun tuh aku biasanya bikin goal yang pengen aku capai. Dan salah satu goal yang aku taruh di tahun ini adalah untuk bisa fasih dalam bahasa Belanda tanpa harus mikir lagi. To become fluent in everyday Dutch without having to think. Jadi aku pengen bisa ngobrol dalam bahasa Belanda tentang hal-hal sehari-hari tanpa harus ngadat dulu di otak gitu. Jadi pengen langsung cas-cus. Awal tahun, mulai Januari Februari gitu tuh aku udah bener rajin buat belajar bahasa Belanda gitu. Jadi aku bakal ke tempat-tempat language center gitu. Jadi bukan tempat les, tapi ke tempat dimana ada banyak sukarelawan orang Belanda yang ngebantu foreigners untuk bisa berbahasa Belanda gitu. Jadi setiap 2 atau 3 kali seminggu aku pasti ke language center ini, dan itu gratis dan oke lah pokoknya. Tapi semenjak COVID, bulan Maret April gitu aku jarang keluar, jadi jarang ketemu orang-orang baru, dan pelatihan bahasa Belanda aku tuh ngadat gitu. Dan dalam beberapa bulan ini, karena aku ngerasa mumpung akhir tahun, aku ngerasa deadline-nya tuh untuk mencapai goal ini sangatlah sempit. Dan aku mulai ngerasa, wah, gue harus ngebut nih, gue gak bisa males-malesan lagi karena the end of the year is near, dan gue harus mencapai goal yang gue set buat diri gue sendiri gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi beberapa bulan ini aku udah mulai fokusin bahasa Belanda aku lagi, dan aku ada di level dimana aku udah lumayan puas dan mulai satisfied sama level bahasa Belanda aku gitu. Jadi sedikit konteks aja buat kalian. Bahasa Belanda tuh susah, bukan cuma karena emang bahasanya susah, tapi juga lingkungannya juga susah gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, orang Belanda itu adalah mereka score paling tinggi dalam level English proficiency in the world. They score the highest in their English proficiency levels. Jadi maksudnya apa? Mereka itu dibanding negara-negara lain yang nggak berbahasa Inggris, mereka itu paling tinggi di dunia gitu. Jadi orang-orang di sini nih ya, it's very common buat nemuin orang Belanda yang ngomong bahasa Inggrisnya tuh lancar gitu. Nah ini enak kan buat orang-orang foreigner yang pindah ke Belanda dan ngerasa, wah gue nggak perlu belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris aja udah cukup gitu. Tapi buat orang-orang yang emang pengen menetap di sini, menjadi imigran di sini, pengen jadi citizenship atau resident di sini, ini yang bikin susah karena orang Belanda itu nggak ngomong bahasa Belanda sama kamu. Kalau bahasa Belanda kamu kurang bagus, jadi kamu nggak terpaksa untuk belajar gitu. Kamu harus emang maksain diri, harus ada alasan yang kuat buat belajar bahasa Belanda gitu. Karena aku punya beberapa teman yang udah 10 tahunan di sini tapi masih belum bisa belajar bahasa Belanda gitu. Belum bisa bahasa Belanda. Dan ini sangat lumayan common. Nah, beda halnya kalau misalnya kamu itu tinggal di Jerman atau di Itali, di Spanyol, Prancis gitu. Karena orang-orang di beberapa negara ini nih memaksakan kamu untuk bisa bahasa lokalnya gitu. Jadi contohnya misalnya kamu ke Prancis dan kamu nanyain tentang arah dalam bahasa Inggris, keseringan tuh orang Prancis bakal ngomongnya, ngebalesnya pakai bahasa Prancis gitu. Di Belanda, orang Belandanya yang malah menyesuaikan diri untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Enak sih emang, tapi buat orang-orang yang emang pengen ngelatih bahasa Belanda mereka, itu akan lebih susah gitu. Karena nggak ada paksaan. Oke, tapi aku bilang ke kamu kalau aku emang puas dengan kelancaran bahasa Belanda aku. Tapi lancar tuh maksudnya apa sih? Kan definisi orang untuk lancar sebuah bahasa itu beda-beda gitu. Jadi aku kasih gambaran aja ke kalian. Saat ini aku dalam level dimana, satu, aku mulai lupa beberapa hal dalam bahasa Inggris. Aku mulai lupa karena beberapa minggu ini aku sering banget nonton dan baca dalam bahasa Belanda. Aku tiba-tiba mulai lupa beberapa kata yang aku sering lihat dalam bahasa Inggris gitu. Aku ngerasa kayak, oke, gue tahu dalam situasi ini harusnya ngomong bahasa Belanda ini, tapi bahasa Inggrisnya apa ya? Kok gue lupa gitu. Dan dua, aku lebih ngerasa lebih natural dalam bahasa Belanda. Jadi
Saat ini aku dalam level dimana saat orang tiba-tiba ngomong sama aku dengan bahasa Belanda, aku bisa reply secara santai dalam bahasa Belanda juga. Dan ini nggak kayak begini selalu. Dulu saat ada orang yang ngomong bahasa Belanda sama aku pasti kagok dan ngeblank gitu, which is a very common problem buat kalian yang emang pengen belajar bahasa asing. 3. Terkadang saat aku ngomong sama orang non Belanda, jadi ngomong dalam bahasa Inggris, tiba-tiba yang keluar malah bahasa Belanda dan bukan bahasa Inggris. Ada pernah sekali aku ngomong sama teman aku yang bukan orang Belanda, jadi kita ngomong pakai bahasa Inggris, dan tiba-tiba aku secara nggak sadar ngomongnya pakai bahasa Belanda dan bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak oh wow, gue aja nggak sadar gue sampai ngomong bahasa Belanda, karena aku benar-benar ngelatih untuk mikir dalam bahasa Belanda, dan konten-konten yang aku konsum itu benar-benar konten Belanda gitu. Jadi itu bahasa Belanda tuh benar-benar terdengar lebih natural di otak aku. 4. Di sekitar orang-orang Belanda yang aku itu merasa nyaman, aku tuh bisa ngomong cas-cis-cus tentang hal-hal simple dan tentang pengalaman-pengalaman aku tanpa gugup gitu. Dan tidak gugup itu adalah faktor yang sangat penting untuk bisa berbicara secara fasih, secara lancar. Jadi aku udah mulai bisa ngomong tentang hal-hal simple tanpa tersendat-sendat. Sekarang saat aku itu dikelilingi orang-orang Belanda yang aku emang merasa nyaman, yang kayak udah deket gitu lah ya, aku bisa ngomong sama mereka secara natural tanpa harus terjemahin di kepala dan tanpa harus tersendat-sendat gitu. Jadi walaupun misalnya bahasa Belanda aku emang masih agak belepotan, mereka masih benar-benar bisa ngerti apa yang aku pengen bicarakan gitu. Dan yang terakhir, saat aku mulai ngomong bahasa Belanda sama orang di telepon atau di toko, aku bisa maintain untuk ngomong bahasa Belanda sama mereka tanpa mereka harus ganti ke bahasa Inggris. Also like what I told you guys earlier, kan orang Belanda itu kan bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadi kalau misalnya mereka dengar bahasa Belanda kamu jelek, mereka langsung menyesuaikan diri dan ganti ke bahasa Inggris. Jadi untuk halnya orang Belanda itu tetap ngomong bahasa Belanda sama aku, itu adalah pujian buat aku. Berarti artinya bahasa Belanda aku itu udah selevel dimana aku bisa ngomong sama orang native. So that is a really good thing. Dan aku senang banget aku bisa dalam tahap ini. Jadi ini cuma buat ngasih gambaran ke kamu level bahasa Belanda aku. Coba kamu komen di bawah gimana sih untuk gambarin level bahasa Inggris kamu sekarang. Sefasih apa dalam level kamu sekarang, aku pengen tahu, dan kita bisa ngobrol 2 jam habis upload video ini diupload. Jadi make sure to comment pengalaman kamu di bawah. Nah, tapi walaupun aku udah ada di level dimana aku ini nyaman dalam bahasa Belanda, udah mulai puas, udah mulai fasih, let's say, ini bukan berarti aku bisa langsung stop dan aku udah fluent gitu. Ini aku harus dijaga sesering mungkin gitu. Kalau misalnya aku tiba-tiba 2 minggu ke depan bener-bener stop sama bahasa Belanda, aku pasti akan lupa dan harus mulai lagi gitu. Nggak dari awal, tapi harus ngejar lagi. Jadi kalau misalnya aku nggak latih lagi, nggak sentuh lagi bahasa Belanda, itu pasti level aku akan turun. Jadi untuk bisa level di mana aku sekarang, aku harus ngejar lagi dengan effort yang lebih banyak. Nah, karena mencapai fluency itu nggak sesimpel itu kan, nggak cuman kayak sedikit-sedikit naik gitu. Tapi sebenarnya ini ada diagram yang aku nemuin di Facebook, ini keren banget, aku suka. Fluency itu nggak cuman begini, tapi ini tergantung kamu bisa naik sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya kamu nggak latih lagi itu akan turun pesat. Tapi saat kamu latih, itu naiknya akan cepet lagi, kayak apa ya, pick up where you left off gitu. Terus saat kamu mulai dari level itu lagi, saat kamu stop lagi, turun lagi, terus naik lagi, jadi sampai cycle gitu. Tapi dalam jangka panjang, itu kamu itu you can see di dalam diagram ini, kamu ini sedikit-sedikit naik, tapi ada turun naiknya gitu. But in the end, kalau misalnya kamu tetap berlanjut, kamu pasti akan dalam level fluency yang tinggi. Nah, jadi itu aja guys cerita aku untuk mencapai kefasihan dalam bahasa Belanda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kamu bisa mengambil beberapa tips aku buat diterapkan ke hidup kalian sendiri. I hope you guys like the video dan I'll see you next week. Bye!